Namaku Nisa, umurku 44 tahun. Seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Suamiku bernama Radit, umurnya 45 tahun. Beliau bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Surabaya. Kami menikah sudah 19 tahun sekarang. Si sulung sudah duduk di bangku SMA kelas 12. Sejak menikah dan punya anak, suami melarangku untuk bekerja. Dia ingin aku fokus mengurus anak dan rumah. Suamiku adalah sosok ayah dan suami yang penyayang dan sabar. Dia sangat membimbingku serta anak-anakku. Kami tidak pernah hidup kekurangan. Secara finansial, kami adalah keluarga yang bisa dibilang berkecukupan, karena posisi jabatan suami adalah kepala bagian. Kehidupan keluargaku sangat bahagia. Anak-anakku tumbuh sehat dan berkecukupan. Mereka juga tak pernah haus akan kasih sayang. Kedua orang tuanya selalu ada di samping mereka. Begitu pula hubungan dengan orang tua suami dan keluarganya. Kami hidup bahagia dengan anggota keluarga yang rukun. Semakin hari, semakin ku mencintai suamiku. Dia meratukanku dalam hal apapun. Dia suami yang tidak pelit dan royal pada anak dan istrinya. Hingga kejadian yang begitu pahit itu terjadi pada diriku dan keluargaku. Ya, suamiku ternyata diam-diam menjalin hubungan spesial dengan wanita lain. Wanita itu tidak lain adalah rekan kerjanya. Dia adalah seorang janda yang masih pegawai honorer di kantor suamiku. Aku sungguh tak percaya suamiku yang sangat menyayangiku dan juga anak-anak, dia harus tega mengkhianatiku. Aku membuka chat mesranya dengan wanita itu. Seketika itu, aku sungguh tidak percaya. Tapi apa yang kulihat adalah nyata. Aku masih tidak percaya dengan kenyataan ini sampai ku tahu sendiri dengan mata kepalaku. Hingga suatu hari terjadilah perdebatan di antara aku dan suamiku. Yah, maaf, Bunda mau bertanya. Bunda melihat chat ayah mesra dengan nomor wanita, dan terlihat ayah juga sering pulang terlambat akhir-akhir ini. Apa benar yang aku lihat ya? Tanyaku ke suami. Sontak suamiku yang tidak pernah marah kepadaku, dia merespon dengan hentakan dan wajah yang marah. Padahal berangkat kerja dia berpamitan untuk kerja lembur keluar kota. Sungguh, hatiku terkoyak serasa diiris sembilu. Sakit seperti tertusuk duri tajam. Ternyata apa yang aku lihat adalah memang nyata. Dengan teganya dia bersama wanita lain setelah kita menikah hampir 19 tahun. Ku beranikan diri untuk bertanya pada suamiku. Di saat kita duduk berdua, ku mencoba menyelesaikan dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Ku tanya pelan pada suamiku. Aku tak ingin membuatnya marah lagi. Ya, kemarin Bunda lihat ayah makan ditemani wanita di rumah makan. Kan ayah bilang mau lembur keluar kota. Ayah tidak perlu berbohong lagi sama Bunda. Siapa wanita itu ya? Haruskah aku berkali-kali menanyakan ini kepadamu? Tanyaku. Seraya menunduk dan menenangkanku, dia menjelaskan semuanya. Bun, maafkan ayah. Ayah akan menjelaskan dan berterus terang kepadamu. Ayah telah menjalin hubungan tanpa sepengetahuan Bunda. Ya, ayah memang salah. Dan semua itu sudah terlanjur terjadi. Ayah sangat bingung harus bagaimana. Jadi sebaiknya saatnya ayah untuk jujur dan berterus terang kepada Bunda tentang semuanya. Baiklah, ayah akan mengatakan yang sejujurnya. Wanita itu adalah janda tanpa anak. Namanya Dian. Dia sekantor dengan ayah. Entah mengapa, ayah hilaf dan sudah terlalu jauh dengannya. Awalnya kami hanya berteman biasa, tapi entah seperti apa, hal itu terjadi pada kami berdua. Sungguh ayah malu dan hilaf, Bun. Maafkan ayah. Dia sekarang mengandung anak ayah, Bun. Mau tak mau, ayah harus bertanggung jawab dengan semua ini. Itu semua adalah perkataan suamiku yang membuatku semakin terkoyak, sakit, bercampur marah, bercampur bingung entah mimpi apa aku semalam. Malam itu juga suami memintaku untuk berpoligami. Ya, dia dinikahi secara sirih sedangkan aku adalah istri sahnya. Tak perlu diminta seketika air mata mengalir membasahi pipiku.
Aku terdiam tidak berbicara sepatah kata pun. Di antara tidak percaya dan menerima kenyataan, di sisi lain ada kedua anakku dan keluarga besar yang harus dijaga perasaannya. Bagaimana bisa aku harus menanggalkan keegoisanku dengan menaruhkan semua kebahagiaan anak-anakku dan orang tua? Ya, Mas Radit tega sekali melukai hati istri dan anak-anaknya dengan menikahi wanita lain. Sungguh, aku tidak bisa berpikir, tapi aku harus kuat dan tetap waras menerima semua kepahitan ini. Dengan hati yang terpukul, aku mengiyakan suamiku untuk menikah kembali dengan wanita itu. Karena posisi wanitanya sedang mengandung anak dari suamiku. Dengan hati yang pilu di antara kebahagiaan keluargaku, aku harus mengikhlaskan semuanya. Laki-laki yang kuanggap sebagai pria idaman yang begitu baik dan sangat mencintaiku. Pada kenyataannya dia mengkhianatiku dengan menusuk sembilu bertubi-tubi di tubuhku. Dulu, di mana kita pernah berjanji untuk selalu berdua sehidup semati, serta berjanji untuk tidak saling menyakiti dan mengkhianati, ternyata hanya sebuah bualan semata. Setiap hari aku selalu menangis kenyataan ini. Di sisi lain, ada kedua anakku yang rasanya tidak mungkin akan kupisahkan dengan ayahnya. Ya, anak-anakku sangat dekat dengan ayahnya. Sungguh egois jika aku harus memisahkan mereka dan meminta cerai. Ya sudahlah, aku jalani takdir ini dengan derayan air mata. Selang 1 minggu, suamiku meminta izin kepadaku untuk melamar Dian. Dengan berat hati, aku mengiyakannya. Bun, ayah hari ini mau meminang Dian sekaligus ijab kabul. Apakah bunda merestui ayah untuk menikahi Dian dengan segala persoalan yang terjadi? Tanya suamiku. Aku tak berkata apapun. Jawabanku hanyalah tangisan. Lalu ku pegang tangannya dan dengan bergetar bibir ini berucap, "Berangkatlah ya. Selesaikan tugasmu. Aku ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jawabku. Tak henti air mata ini menangis di atas pakaian ijab kabul suamiku. Akhirnya, waktu berjalan dengan cepat. Meskipun hatiku tetap terkoyak, tapi kulalui semuanya dengan baik. Anak-anakku tumbuh dewasa dan menerima kehadiran maduku. Ya, kami harus berbagi suami. Dian pun juga menyadari bahwa dia adalah istri kedua. Kami hidup normal dengan keadaan masing-masing.